Parents harus tahu. Ternyata tak hanya untuk mengisi waktu bermain, sensory play yang diberikan ke anak bisa menjadi sarana untuk mendukung tumbuh kembang serta mengasah kreativitas, keterampilan, dan kecerdasannya loh, Ma. Terlebih untuk anak usia di atas 18 bulan, sebaiknya berikan mainan yang bisa mendukung proses anak mengenali lingkungan sekitar. Saat periode ini, anak berusaha mengetahui cara kerja berbagai hal yang ditemuinya. Untuk membuat sensory play bayi di atas 18 bulan, Mama tak perlu mengeluarkan banyak uang, karena mainan edukatif ini bisa dibuat sendiri di rumah dengan bahan-bahan sederhana. Apa saja sensory play yang tepat untuk si kecil di atas 18 bulan? Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Parent University. Sensory play untuk bayi di atas 18 bulan. 1. Pasta kering berbagai bentuk. Salah satu DIY mainan anak yang menarik untuk si kecil dan bisa Mama coba di rumah, yaitu pasta kering dengan berbagai macam bentuk. Jenis sensory play ini sangat cocok untuk anak usia di atas 18 bulan. Cara bermainnya, si kecil dapat belajar mengelompokkan pasta dalam mangkuk yang sama. Mainan pasta kering dapat merangsang perkembangan kognitif, meningkatkan daya kreativitas dan melatih motorik halus si kecil. Mama dapat memasak sendiri pasta setengah matang agar tetap aman dimainkan anak. 2. Slime. Permainan ini bisa Mama berikan ke anak sedini mungkin. Teksturnya yang lembut dan kenyal membuat slime sangat populer di kalangan anak-anak. Selain dapat melatih motorik si kecil, permainan sensori ini menyimpan banyak manfaat lain untuk si kecil. Di antaranya, dapat melatih kreativitas, menenangkan perasaan, menghilangkan rasa bosan, sebagai tempat menyalurkan emosi hingga mengatasi kecanduan gawai pada anak. Slime cenderung aman digunakan di mana saja. Jika tidak ingin berantakan ketika memainkannya, Mama dapat meletakkan slime dalam kantong transparan. Tak hanya itu, slime juga bisa dipadukan dengan glitter untuk menambah daya tarik anak. Yang ketiga, membasahi kertas. Tekstur kertas yang basah dapat melatih indera peraba anak. Agar lebih menarik, Mama bisa menyiapkan air dengan berbagai warna sehingga anak tertarik untuk bermain. Cara bermainnya pun cukup mudah. Mintalah si anak untuk meremas-remas kertas yang sudah dibasahi air hingga menjadi bubur. Permainan ini dapat menguatkan otot-otot jari anak. 4. Play-Doh. Ide sensory play yang menarik berikutnya adalah Play-Doh. Bentuk dan teksturnya yang lembut membuat mainan sensorik ini sangat bagus untuk melatih motorik halus si kecil, khususnya pada jari-jari si kecil yang nantinya digunakan untuk melakukan banyak hal. Tak hanya itu, Play-Doh ternyata juga dapat melatih imajinasi dan membuat anak cekatan. Namun, Mama harus tetap mengawasi si kecil ketika bermain, mengingat bahannya yang tidak dapat dimakan. 5. Water beads. Mama tentu tak asing dengan mainan water beads atau manik-manik air. Ada banyak jenis permainan menggunakan water beads yang bisa Mama ajarkan pada si kecil. Misalnya, Mama dapat meminta si kecil untuk mencari benda yang tersembunyi di antara water beads. Mama juga bisa meminta si kecil untuk memisahkan manik-manik air sesuai dengan warnanya. Karena mainan ini mudah hancur, terhirup, bahkan termakan, maka mainan ini sangat tidak direkomendasikan untuk anak-anak yang masih berusia di bawah 1 tahun. Meski usia anak sudah mencukupi, pastikan si kecil selalu dalam dampingan Mama saat bermain. Jika tidak, dikhawatirkan mainan tertelan si kecil. Jadi, jangan sampai lengah ya, Ma. 6. Potongan buah. Jika Mama menginginkan mainan sensorik yang bisa dimakan si kecil, Mama bisa menggunakan potongan buah. DIY mainan yang satu ini tergolong aman dan dapat dimakan si kecil. Namun, untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, sebisa mungkin hindari menggunakan buah yang memiliki tekstur keras seperti apel ya, Ma. Gantilah dengan pepaya, buah naga,
atau semangka. Warna, tekstur, dan berbagai variasinya pasti dapat menarik perhatian anak. 7. Beras warna-warni. Ide sensory play yang terakhir adalah beras warna-warni. Mainan edukasi ini dapat mama buat menggunakan beras pada umumnya, kemudian dicampurkan dengan berbagai pewarna makanan sehingga menarik perhatian si kecil. Mama bisa menggunakan beras ini untuk mengajarkan si kecil membuat angka dan juga huruf. Selain itu, tekstur beras juga dapat merangsang indera perabanya loh. Pastikan untuk memilih sensory play yang sesuai dengan usia si kecil ya Ma, agar ia dapat menikmati permainannya. Tak hanya itu, Mama juga disarankan untuk tetap mengawasi si kecil ketika sedang bermain, karena tidak semua sensory play berasal dari bahan makanan yang bisa dimakan. Jadi, pilih dengan bijak ya. Dan untuk mendapatkan informasi parenting lainnya, jangan lupa subscribe YouTube channel Parent University dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari Parent University. Better Parents, Better Future.